Perkenalkan tokoh utama kita yaitu Top Itipat. Dia pergi ke bank untuk meminjam uang sebesar 10 juta bat atau sekitar 4,7 miliar. Mendengar angka yang cukup fantastis, si teller bank penasaran dan bertanya akan diapakan uang sebanyak itu. Akhirnya Top pun mulai bercerita. Saat masih SMA, Top kerap menghabiskan waktunya bermain game online, bahkan saat di dalam kelas. Hingga suatu hari ada seseorang yang ingin membeli item senjata yang dimilikinya seharga 12.000 bat atau sekitar 5,7 juta. Meski awalnya ragu, Top pun akhirnya setuju. Karena belum mempunyai rekening, Top lalu meminjam rekening milik pamannya untuk menerima uang pembayaran tersebut. Tak disangka, ternyata uang itu benar-benar masuk ke rekening paman Top. Sejak saat itu Top mulai menjual item-item yang dimilikinya. Dari situ Top meraup keuntungan yang cukup besar sampai ia pun mampu membeli sebuah mobil. Saat pulang ke rumah, Top malah dimarahi oleh orang tuanya. Mereka menuduh Top memperoleh uang itu dari hasil berjudi. Saat menjelaskan dengan jujur bahwa uang itu dihasilkan dari game, ayahnya malah tidak percaya. Sedangkan ibunya menyuruh Top untuk kembali fokus ke sekolah. Namun Top tidak peduli dan terus melanjutkan bisnis gamenya sampai dia lulus. Setelah lulus SMA, Top mendaftar ke universitas negeri. Tapi sayangnya dia tidak lolos seleksi. Melihat hasil itu, Top tetap santai dan melanjutkan bermain game. Suatu hari, Top memutuskan untuk membeli PS dan DVD player. Namun saat sampai di rumah, Top dimarahi karena tidak lulus universitas negeri. Top berusaha meyakinkan ibunya bahwa universitas swasta juga sama bagusnya. Sedangkan ayah Top merasa sangat kecewa karena biaya masuk universitas swasta sangat mahal. Setelah itu, ayah dan ibu Top terlihat membicarakan masalah keuangan mereka. Ketika melihat tabungannya, Top mulai menyadari keuangannya semakin menipis. Dan sialnya akun gamenya tiba-tiba diblokir karena dianggap digunakan untuk tujuan komersil. Top yang mulai terlihat pusing, akhirnya memutuskan untuk membeli lebih banyak DVD player yang rencananya akan dia jual kembali. Tapi saat dia mencoba memasarkannya di depan paman dan ibunya, DVD yang dibelinya itu malah rusak. Merasa dibohongi, Top pun kembali ke penjualnya untuk menuntut ganti rugi. Tapi penjual itu menolak mengembalikan uang Top. Karena DVD tadi bajakan, jadi tentu saja tidak ada garansi. Top pun kembali ke rumah dengan putus asa. Saat melihat ayahnya di jalan, Top diminta ayahnya untuk masuk ke dalam mobil. Ayah Top menasihati bahwa menjalankan bisnis bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi untuk anak muda seperti Top. Ayahnya menyarankan agar Top melanjutkan kuliah saja, lalu memberinya sejumlah uang. Tapi Top menolaknya. Top justru mengambil jimat milik sang ayah dan menggadaikannya seharga 100.000 bat. Uang ini lantas Top gunakan untuk kuliah. Suatu hari, Top mengunjungi Food Expo dan menemukan ide bisnis baru saat melihat penyangrai kacang otomatis. Setelah mendengar bahwa mesin itu adalah mesin penyangrai pertama di Thailand, Top semakin yakin untuk membelinya meskipun harganya sangat mahal. Top lagi-lagi dimarahi saat membawa mesin itu ke rumah. Dia pun terpaksa mengaku bahwa mesin itu hanya dia sewa seharga 50.000 bat. Top memulai bisnis kacang sangrainya dengan mempelajari ilmu dari pedagang di pasar, hingga dia berhasil menemukan resep yang tepat. Top akhirnya berjualan kacang bersama pamannya di Food Park Mall. Tapi ternyata meskipun mall ramai, kacang mereka tetap tidak laku. Suatu hari saat menemani pacarnya ke pasar, Top mengamati cara pedagang menawarkan dagangan mereka dan mencatatnya. Di depan pasar, Top juga melihat ada orang meminta sumbangan yang berhasil menyita perhatian.
Dari sini Top mulai sadar bahwa lokasi juga berpengaruh pada keberhasilan seseorang dalam berjualan. Top lantas meminta pihak mall agar bisa pindah berjualan di depan pintu masuk. Akhirnya dagangan Top laris manis sampai-sampai dia harus meninggalkan ujian demi menyuplai stok kacang dan membantu pamannya yang kewalahan. Melihat bisnisnya lancar, Top memutuskan untuk membuka cabang dan merekrut karyawan. Tiba-tiba pacar Top datang dan mengingatkannya untuk fokus kuliah daripada bisnisnya. Tapi Top mengabaikannya. Dia bahkan sampai dipanggil pihak kampus karena terancam DO. Di sisi lain, Top mulai mendapatkan komplain dari pihak mall karena asap mesin kacangnya mengotori plafon. Menerima teguran itu, Top berjanji akan mengecatnya ulang. Tapi sayang, saat Top mulai mengecat, pedagang lain merasa terganggu dan menyuruhnya untuk mengecatnya saat malam hari. Dengan dibantu ibunya, Top pun mulai mengecat plafon tersebut. Namun saat malam dia justru diusir oleh satpam karena mall akan tutup. Bahkan Top sampai memberi uang pelicin pada satpam itu. Tapi satpam itu justru mengembalikan uang Top. Si satpam juga memarahi ibu Top untuk mengajarkan tata krama pada anaknya. Top pun semakin putus asa. Selain karena targetnya tidak selesai, ternyata orang tuanya akan pindah ke Cina karena terlilit hutang yang membuat kekayaan mereka habis. Bahkan rumah mereka kemungkinan akan disita. Meski sudah diajak untuk pindah, Top memilih tetap tinggal di Thailand bersama pamannya. Saat berpisah dengan orang tuanya, Top berjanji untuk membawa pulang mereka lagi ke Thailand dan melunasi seluruh hutang yang dimiliki orang tuanya. Tapi ternyata usaha kacangnya harus berhenti karena pemutusan kontrak oleh pihak mall. Suatu hari, saat sedang di dalam mobil dengan pacarnya, pacar Top membawakan makanan ringan berupa rumput laut. Top pun sangat penasaran karena rasanya yang enak. Mengetahui bahwa masih jarang orang yang menjual produk ini, Top pun langsung terbayang ide bisnisnya lagi. Akhirnya Top menjual mesin sangrainya untuk membeli rumput laut mentah. Dibantu oleh pamannya, Top mulai menggoreng rumput laut itu. Tapi rasanya justru pahit dan tidak enak. Hal itu terus terjadi sampai bahan baku rumput laut mereka habis. Belum menyerah, Top lalu menjual semua komputernya untuk tambahan modal. Pamannya menyarankan Top agar menyusul orang tuanya karena kasihan melihat Top yang selalu gagal dengan usahanya. Tapi Top meyakinkan pamannya bahwa dia masih ingin terus berusaha. Mendengar semangat Top membuat pamannya berjanji akan terus membantu usahanya. Suatu malam saat sampai di rumah, Top menemukan pamannya tergeletak bersimbah darah karena terpeleset. Dia pun merasa sedih karena satu-satunya orang yang mendukungnya justru celaka. Siang harinya Top kembali menggoreng rumput laut yang lagi-lagi masih tidak enak. Tapi Top terus saja menggoreng sampai stok rumput lautnya habis. Saat hampir putus asa, tidak sengaja Top menemukan sisa rumput laut yang terjatuh dan sudah diguyur hujan semalam. Karena tidak ada lagi sisa rumput laut, Top pun terpaksa menggorengnya. Dan anehnya, rumput lautnya kali ini terasa enak. Ternyata rahasianya ada pada pengembunan. Senyum pun mulai merekah di wajah Top. Dia dan pamannya yang sudah pulih, akhirnya melanjutkan perjuangannya. Melihat banyaknya pembeli, Top menargetkan pendapatan 1 juta baht per tahun. Namun Top kembali putus asa setelah mengetahui hutang orang tuanya sebesar 40 juta baht atau 12 miliar. Yang artinya butuh waktu setidaknya 40 tahun untuk melunasi semua hutang orang tuanya. Kenyataan pahit lainnya masih berlanjut. Rumah Top ternyata benar-benar disita oleh bank. Suatu hari Top menyadari keberadaan 7-Eleven yang membuatnya tertarik untuk menjual rumput lautnya di sana. Saat mendatangi kantor 7, Top melihat seseorang mempresentasikan produknya. Top pun mencoba melakukan hal serupa di kamar mandi. Sayangnya hari itu jadwal ibu manajer sangat padat,
sehingga Top disuruh meninggalkan produknya saja. Tapi saat Top memperlihatkan produknya, dia langsung ditolak karena kemasannya yang tidak layak. Keesokan harinya Top dihampiri pacarnya yang kecewa karena Top tidak melanjutkan kuliah. Dia mengatakan bahwa disitulah pintu kesuksesan berada. Namun Top kembali meyakinkan pacarnya bahwa kesuksesan bisa datang dari mana saja, asal dia mau berusaha. Top semakin kecewa karena pacarnya justru menawarkan uang milik ayahnya untuk modal memulai kuliah kembali. Esoknya, Top langsung pergi ke tempat cetak kemasan. Selain meminta desain packingnya diganti, Top juga meminta nama produknya diganti. Tapi permintaan itu ditolak karena nama Tao Kainoi yang berarti pengusaha muda itu sudah bagus. Akhirnya Top kembali menemui manajer Sevel. Meskipun sudah menunggu dari pagi sampai sore, si manajer tetap tidak mau menemuinya. Padahal dia terlihat mondar-mandir di ruangan. Merasa tidak dihargai, Top memilih pergi dan memberikan produk yang dia bawa pada satpam. Top pun mulai putus asa. Dia sempat mengabarkan pada ibunya bahwa ia akan menyusul ke Cina. Dia juga meminta maaf pada ibunya karena tidak bisa menepati janjinya. Di sisi lain, produk Top sudah tersebar di karyawan kantor Sevel, tak terkecuali ibu manajer. Hingga akhirnya dia dipanggil ke kantor Sevel. Rupanya, produk Top diterima dengan syarat dia harus menyediakan 70.000 bungkus Tao Kainoi untuk dikirimkan ke 6.000 cabang Sevel. Selain itu, tempat produksinya harus sesuai dengan standar kebersihan pabrik. Top pun setuju meski dia kebingungan memenuhi syarat yang diberikan. Lalu kita dibawa kembali ke awal film. Tujuan Top meminjam uang ke bank ternyata adalah untuk membuat pabrik dan merekrut karyawan. Namun pinjamannya ditolak karena usianya masih 19 tahun. Karena putus asa, Top memilih menjual mobilnya untuk modal mendirikan pabrik di bekas toko orang tuanya. Di saat Top sedang berjuang, dia malah melihat pacarnya berselingkuh dengan pria lain, alih-alih mendampingi Top yang sedang merintis usahanya. Padahal dialah salah satu orang yang ingin Top bahagiakan saat usahanya berhasil nanti. Singkat cerita, Top akhirnya berhasil membangun dan merekrut karyawan sampai pihak Sevel datang untuk melakukan inspeksi. Tapi ternyata pabriknya masih belum cukup layak. Pihak Sevel pun akan mempertimbangkan dan mengabarkan hasil inspeksi lewat fax. Sesaat sebelum pihak Sevel akan pergi, pamannya menyuruh Top untuk menyuap mereka. Tapi dia menolak karena teringat kejadian bersama satpam mall waktu itu. Akhirnya Top berhasil memperbaiki pabriknya sesuai standar Sevel. Sampai suatu hari mesin fax tiba-tiba berbunyi. Sayangnya surat tersebut tidak tercetak dengan sempurna. Top pun membaca isi surat itu di luar ruangan dan menemukan tulisan besar dengan kata disetujui. Top terlihat sangat gembira, apalagi target 70.000 bungkus produknya berhasil dia penuhi. Dia pun langsung memeluk pamannya yang selalu menemaninya saat gagal. Top berkata bahwa mereka sudah berusaha sekeras mungkin. Jika kali ini gagal lagi, dia berjanji akan fokus kuliah dan tidak akan keras kepala lagi. Saat tiba di gudang Sevel, ternyata produk Top telah dikirim hingga 1 jam. Untung saja kepala gudang menghargai kegigihan Top dan memberinya keringanan sehingga produknya bisa diterima. Dengan perasaan lega, Top lalu menelpon ibunya. Top memberitahukan bahwa sebentar lagi dia akan membawa mereka pulang kembali ke Thailand, serta melunasi semua hutang orang tuanya.